ada Bapak Profesor Dr. Laude Hussein yang akan memberikan pemaparan selanjutnya terkait masalah tanggapan RUU NA-RUU P3 ini. Sebelumnya kami bacakan sedikit kurikulum singkat dari Bapak Profesor Dr. Laude Hussein. Beliau lahir di Raha tanggal 15 Agustus 1959. Saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Riwayat pendidikan beliau menamatkan sarjana hukum dari Universitas Hasanuddin tahun 1985, kemudian Magister Humaniora dari Universitas Pajajaran 1997, dan meraih gelar Doktor Hukum Tata Negara dari Universitas Pajajaran tahun 2004. Beliau juga aktif dalam berbagai pengajaran dan pendidikan di berbagai universitas, baik di Universitas Muhammad Muslim Indonesia, kemudian di Universitas Krishna Dewayana, dan visiting professor dari Universitas Jayabaya, begitu. Dan ada beberapa karya tulis ilmiah yang beliau hasilkan, yang beliau sampaikan. Satunya adalah penegakan etika penyelenggaraan negara. Baik, tanpa mempersingkat lagi, silakan kami sampaikan waktu kepada Bapak Profesor Dr. Laude Hussein untuk menyampaikan pemaparan. Waktu 15 menit. Silakan Bapak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu narasumber, moderator, para hadirin yang berbahagia. Yang pertama-tama patut kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena sampai saat ini kita masih tetap segar bugar, tetap sehat walafiat. Kita bisa melaksanakan kegiatan diskusi publik ini meskipun kita dalam satu suasana pandemi COVID-19, tetapi insya Allah sepanjang kita tetap menjaga protokol dasar kesehatan dari WHO, kita bisa beradaptasi dengan fenomena COVID-19 ini. Bapak dan Ibu sekalian, diskusi kita hari ini adalah diskusi publik dalam rangka pembahasan terhadap rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tentu tadi dari narasumber sebelumnya itu sudah menyampaikan substansi dari perancangan perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini. Lalu saya tentu akan memberikan pandangan, memberikan pendapat pada sisi yang lain tentunya. Ya. Dan apa yang saya sampaikan itu lebih teoritis, ya. Melihat rancangan undang-undang perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini. Memang kita pahami bersama bahwa kenapa sih Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 junto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan perundang-undangan harus mengalami perubahan. Ini kita pahami bersama bahwa itu harus dilakukan karena setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi, setelah ada judicial review atau uji materi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Di situ dalam putusan Mahkamah Konstitusi, kan di situ ada uji materi, ada uji formil. Uji materi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini itu tidak dikabulkan uji materinya, ya, tapi uji formil yang dikabulkan. Artinya di sini ada persoalan dengan proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini, sehingga Mahkamah Konstitusi
mengabulkan penguji formil ini. Bapak dan Ibu perhadirin yang berbahagia, sisi lain yang saya lihat dalam proses pembentukan perundang-undangan di Republik ini, khususnya dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Undang-undang ini sebenarnya itu berada dalam satu paradigma hukum. Paradigma hukum dalam teori hukum, yaitu paradigma hukum Hans Kelsen. Dalam paradigma hukum Hans Kelsen itu yang selama ini fasih diajarkan di Fakultas Hukum, yaitu Rainer Raslier dan Steuvenbau teori. Jadi situ ada dua paradigma hukum dari Hans Kelsen. Yang pertama adalah Rainer Raslier, atau kalau kita telusuri dalam bahasa buku-buku yang berliteratur bahasa Inggris, itu dikenal dengan the pure theory of law, teori hukum murni. Dalam ajaran teori hukum murni, di situ dinyatakan bahwa hukum itu harus selalu dijauhkan dari unsur-unsur non-yuridis. Hari ini Bapak dan Ibu sekalian ingin saya ketengahkan, menyampaikan bahwa teori Hans Kelsen, Rainer Raslier atau the pure theory of law itu masih tetap bertahan. Karena dalam paradigma pembentukan peraturan perundang-undangan, sebenarnya kita menganut teori Hans Kelsen ini, Rainer Raslier, bahwa setiap norma hukum itu diderivasi oleh norma hukum yang lebih tinggi. Jadi kalau kita mau mengukur sebuah norma hukum valid atau tidak valid sebuah norma hukum, maka harus dengan menggunakan norma hukum juga. Kemarin Mahkamah Konstitusi itu sudah menguji validitas Undang-Undang Cipta Kerja. Secara formil tidak valid. Tidak valid secara formil. Secara material, Undang-Undang Cipta Kerja ini jangan dulu diperlakukan secara material. Tunggu 2 tahun. Selesaikan dulu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini. Ini yang harus diselesaikan karena ada problem di situ. Jadi pada kesempatan ini olehnya itu hukum itu selalu valid. Undang-undang itu harus selalu valid. Undang-undang itu harus selalu akuntabel. Nanti saya juga ingin menjelaskan akuntabilitas dalam perundang-undangan. Meskipun dalam rancangan perubahan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tadi sudah dari narasumber sebelumnya sudah disampaikan esensi dari akuntabilitas sebuah kebijakan, termasuk kebijakan dasar dalam penyelenggaraan negara. Ya, setiap norma hukum itu harus valid dan norma hukum itu juga harus efektif atau efficacy of law. Efikasi hukum itu atau efektifnya hukum harus efektif secara filosofi, efektif secara sosiologis, dan efektif secara yuridis. Efektifnya hukum secara filosofi bahwa norma-norma hukum itu jangan pernah meninggalkan norma dasarnya. Ini persoalan ini ya. Jadi setiap norma hukum tidak boleh meninggalkan basic norm atau grand norm. Kalau Hans Kelsen sebut grand norm. Dalam berbagai literatur berbahasa Inggris di situ disebut basic norm, norma dasar. Karena norma-norma hukum di bawahnya itu mengalir dari norma dasar. Jadi dari grand norm atau basic norm, kemudian akan mengalir norma-norma hukum di bawahnya. Semakin turun ke bawah, norma hukum itu semakin banyak dan semakin complicated. Dan norma dasar, di atas norma dasar ada yang disebut dengan cita hukum, rai ide. Dalam konteks keindonesiaan, cita hukum kita adalah cinta Pancasila. Cita hukum Pancasila. Ini juga tidak bisa kita tinggalkan dalam proses pembentukan
produk hukum apapun juga. Ya, karena produk hukum di Indonesia ini ya mengikuti ajaran Steuven Bau teori dari Hans Kelsen. Dari cita hukum, kemudian ada grand norm, ada norma konstitusi, constitutional norm, ini menjadi pegangan Mahkamah Konstitusi. Ya, saya sebut constitutional norm atau norma konstitusi itu dijaga oleh 9 malaikat. Ya, kenapa saya sebut 9 malaikat? Karena putusan MK tidak bisa lagi diapa-apain, kecuali kita melaksanakan apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi harus dijabarkan. Lalu dari norma konstitusi ada norma umum, ya. General norm. Dari norma umum kemudian turun lagi norma pelaksanaan, particular norm, sampai norma-norma konkret, particular concretized norm. Namun dalam proses perumusan undang-undang ini harus akuntabel, harus transparan, harus partisipatif, untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Jadi dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat, proses pembentukan hukum ini itu mulai, kalau kita lihat dalam rancangan perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini, itu sudah cukup akomodatif, ya. Sudah cukup adaptif, karena betapa tidak dalam proses pembentukan perundang-undangan dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, kemudian pengesahan sampai pengundangan. Ini harus menggunakan pendekatan baru. Ya. Tadi sudah disampaikan pendekatan baru dalam pembentukan perundang-undangan, dan ini harus dilakukan adalah pendekatan omnibus bill. Kenapa saya sebut omnibus bill itu? Karena pendekatan omnibus ini itu mengadopsi sistem hukum Anglo-Saxon. Yang selama ini kita pahami betul bahwa bangunan hukum, sistem hukum di Indonesia itu berbasis positivisme hukum dalam tradisi civil law. Sekarang kita bergeser. Dari tayangan tadi ada beberapa tayangan dari dari Badan Keahlian DPR sebelum dimulai acara ini. Di situ saya lihat ada menyebut omnibus bill, bukan omnibus law. Ini menunjukkan bahwa kita segera bergeser dari tradisi civil law ke tradisi common law. Bapak Ibu perhadirin yang berbahagia, saya termasuk orang yang sangat sependapat, sangat mendukung kalau kita mau bergeser dari tradisi civil law ke common law. Tentu ini punya landasan berpikir, landasan teoritis. Kenapa? Karena sebenarnya dalam konteks keindonesiaan, ketika kita memiliki cita hukum Indonesia adalah cita hukum Pancasila, maka tatanan hukum yang dibangun di Indonesia ini sebenarnya itu adalah tatanan hukum yang berbasis pada masa kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit, lalu kerajaan-kerajaan Islam yang datang ke Indonesia. Itu yang menjadi basis pembentukan tata hukum Indonesia sebelum masuk tata hukum kolonial seperti yang disampaikan tadi. Sebenarnya secara teoritis kita menganut tata hukum kolonial karena pemerintah kolonial datang ke Indonesia melakukan transplantasi of legal norm, transplantasi hukum, dengan terlebih dahulu melakukan perusakan sistem hukum yang ada di Indonesia yang dibangun oleh pada masa pemerintahan kolonial, pemerintahan kerajaan dulu. Sebenarnya kalau kita mau meneliti lebih dalam tentang tata hukum Indonesia, kita harus kembali melihat tata hukum pada masa pemerintah kerajaan Sriwijaya, kemudian kerajaan Majapahit, lalu kerajaan-kerajaan Islam. Di sana kita akan melihat bahwa tata hukum adat, termasuk tata negara adat, yang juga sebagian masih hidup sampai saat ini. Jadi saya bulan yang lalu saya ke masyarakat Tanah Toraja. Di sana saya melihat ada tata hukum adat tentang mahkamah adat masih hidup. Dan ini dijamin oleh konstitusi sepanjang masih hidup, itu masih kita pertahankan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian,
ini paradigma baru dalam pembentukan hukum Indonesia itu dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ingin saya sampaikan pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, bahwa yang kita bahas hari ini adalah perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kita harus pahami bahwa inilah yang menjadi rel dari hukum di Indonesia. Ini menjadi koridor pembentukan hukum di Indonesia. Karena saya ibaratkan kalau hubungan antara hukum dan kekuasaan, hukum itu adalah rel yang harus dilalui oleh siapa saja, termasuk dalam pembentukan perundang-undangan. Jadi Undang-Undang Nomor 12 ini adalah rel pembentukan hukum. Dan pada hari ini kita diskusikan, kita akan memasukkan hal baru dalam proses pembentukan hukum Indonesia, yaitu Omnibus Bill. Yang saya disebut Omnibus Law, yang tidak pas Omnibus Law itu. Omnibus Law Bill yang benar, yang tepat ya. Bukan benar. Tapi yang enggak tepat adalah penyebutan Omnibus Bill. Ya. Omnibus Bill. Yang selama ini Omnibus Law itu kurang pas memang. Karena kita masih berada dalam paradigma civil law. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, akuntabilitas dalam pembentukan undang-undang atau dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu ada 4 indikatornya. Yang pertama adalah transparansi. Setiap pembentukan kebijakan apa saja, pembentukan hukum apa saja, itu harus selalu transparansi. Istilah transparansi yang saya gunakan ini adalah akses. Ya. Bahwa setiap kebijakan itu harus bisa mengakses kepentingan publik, harus bisa mengakses kepentingan rakyat. Tidak ada keputusan atau kebijakan dalam negara demokrasi yang tidak mengakses kepentingan publik. Nah, kalau tidak, itu akan resisten. Termasuk dalam pembentukan undang-undang. Ya. Kemarin, kenapa undang-undang Cipta Kerja kemarin pada saat pengundangannya itu ada resistensi? Karena persoalan accessibility. Ya. Mungkin masih banyak yang belum memahami tentang undang-undang Cipta Kerja itu. Ini persoalan akses. Mungkin terlalu tergesa-gesa, mungkin terlalu terburu-buru. Sehingga ini resisten, banyak yang tidak mengetahui substansi dari undang-undang Cipta Kerja itu. Yang kedua adalah keterukuran. Tadi Profesor Farida sudah menyampaikan, ada indikator, ada tolok ukur yang harus digunakan dalam pembuatan kebijakan. Kemudian yang ketiga correction. Bahwa setiap kebijakan apa saja selalu bisa terkoreksi. Hari ini menunjukkan kegiatan yang digelar hari ini itu upaya melakukan koreksi terhadap kebijakan yang diambil. Karena tidak ada keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh manusia yang mutlak kebenarannya. Kemudian yang keempat, ya itu ada indikator sanksi. Setiap kebijakan itu harus memuat ada sanksi yang termuat dalam kebijakan itu. Jadi Bapak dan Ibu hadirin, itu apa yang ingin saya sampaikan terkait dengan yang kita diskusikan pada hari ini. Sekali lagi, Omnibus itu adalah satu pendekatan, ya. Satu pendekatan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Ini menjadi hal baru ya, yang akan dimasukkan dalam undang-undang perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, junto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Dan saya kira ini satu hal yang baik dalam merespons kebutuhan hukum yang saat ini. Karena jujur saja, kondisi hukum dalam konteks Indonesia kita saya pendapat sampai seperti berada dalam hutan berantara. Ya. Ya. Baik dalam tingkatan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, provinsi, kabupaten, kota, kita luar biasa, sangat dahsyat.
Olehnya itu ini memerlukan pendekatan baru dalam proses pembentukan undang-undang ini, yaitu pendekatan Omnibus Law. Tentu ini satu hal yang patut kita dukung, kita memberikan perlu semacam kesepakatan bahwa pendekatan Omnibus Law merupakan satu hal yang niscaya, dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah penggunaan IT dalam proses pembentukan undang-undang jadi merupakan satu hal yang niscaya. Misalnya saja persoalan tanda pendekatan tanda tangan elektronik juga, ini juga harus diakomodir dalam pembentukan perundang-undangan. Apakah begitu juga pendekatan digitalisasi hukum. Ya. Ini juga satu hal yang harus dilakukan karena memang kebutuhan hukum kita saat ini adalah lebih pada bagaimana kita merespons revolusi industri 4.0. Saya kira itu yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Laude Hussein yang sudah memaparkan terkait masalah tanggapan terhadap penyusunan NA dan RUU P3 ini. Baik, ada beberapa hal yang tadi Bapak Prof. Laude sudah sampaikan. Saatnya yang menarik adalah bahwa ada akuntabilitas hukum atau dalam pembuatan kebijakan, yaitu pertama harus ada transparansi. Yang kedua adalah harus ada keterukuran, ketika harus ada koreksi atau dapat dikoreksi. Yang keempat adalah sanksi. Dan beliau juga mendukung bahwa metode omnibus ini adalah merupakan suatu cara atau metode yang baru yang adalah merupakan suatu keniscayaan yang harus kita terima dalam proses pembentukan peraturan perundangan di Indonesia.